Dan dia bilang adiknya itu masih berumur 11 tahun, masih muda banget tapi sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang gak baik. Kemudian si kakaknya ini berinisiatif untuk ngecek HP adiknya tersebut dan langsung membuka grup 420 ini. Nah, dan kesimpulan yang dia lihat di dalam grup itu, grup tersebut adalah kumpulan dari bocah-bocah yang problematik dan memang bermasalah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih geng, sebelum kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini. Ini merupakan sebuah video edukasi dan informasi buat kalian semua agar kalian lebih berhati-hati bergabung ke dalam grup yang bisa merusak mental kalian. Dan juga buat para orang tua, coba nonton video ini sampai selesai dan setelah itu periksa handphone anak-anak kalian. Jangan sampai anak-anak kalian ternyata masuk ke dalam member dari grup yang sedang kita bahas ini. Jadi ingat ya, video ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan pihak lain, tetapi ini murni untuk mengedukasi. Gue rasa ini cukup penting pembahasannya hari ini untuk kalian semua. Oke, sebelumnya kita udah pernah ngebahas tentang salah satu kasus grup Telegram yang menistakan agama. Dan kejadian tersebut terjadi di daerah Tangerang. Kalau kalian belum pernah nonton, boleh dicek dulu kontennya yang ini. Dan untuk pembahasan kali ini, kita juga bakal membahas ya kasus yang mirip-mirip. Tapi fenomena yang satu ini cukup miris banget karena ada satu hal yang menjadi tren di kalangan anak muda sekarang, yang mana para orang tua mereka tuh udah pasti nggak paham dengan hal ini atau nggak ngerti dengan hal ini karena tren ini ya berkenaan dengan perkembangan teknologi. Dan seperti yang kita tahu ya, para orang tua kan banyak yang gaptek atau gagap teknologi, tidak banyak tahu tentang platform digital zaman sekarang, sehingga anak-anak remaja zaman sekarang itu membuat sebuah perkumpulan, sebuah grup yang isinya adalah kumpulan orang-orang yang menistakan agama. Dan penistaannya itu nggak main-main, sehingga setiap apapun yang mereka lakukan menjadi normal buat mereka. Nah ini bikin miris banget ya geng, karena seperti yang kita tahu ya, agama itu kan sensitif banget. Setiap orang yang punya iman kalau mau menjelek-jelekan agama atau membahas sesuatu yang negatif tentang agama udah pasti mikir panjang gitu kan. Nah tapi di kalangan anak muda zaman sekarang, menjelekkan agama, menistakan agama, mau dari agama manapun, itu menjadi normal buat mereka. Kasus yang bakal gue bahas kali ini sempat viral di Twitter atau X yang menceritakan tentang adanya grup Telegram yang bernama 420. Dan gilanya adalah member dari grup itu atau isi dari grup itu semuanya rata-rata anak di bawah umur. Nah di dalam pembahasan kali ini gue berharap banget ya mungkin buat para orang tua atau teman-teman yang udah punya anak itu bisa memahami tentang tren yang dilakukan oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Jadi geng, di dalam pembahasan ini tuh ada yang namanya role play atau disingkat dengan RP. Nah mungkin bagi orang-orang tua nggak ngerti nih role play ini apa, RP ini apa, itu istilah merujuk kemana gitu. Di 420 itu isinya adalah orang-orang yang melakukan role play tersebut. Dan role play itu adalah istilah untuk seseorang yang membuat sebuah akun sosial media dengan memerankan sebagai seorang public figure. Jadi ibaratnya tuh kayak apa ya? Dibilang nyamar ya bisa, atau dibilang itu alternatif akun bisa, second account bisa, tapi itu pakai identitas orang lain gitu, yang biasanya identitasnya itu adalah orang-orang terkenal. Tapi ini nggak masuk ke dalam semacam penipuan ya, karena si orang yang melakukan roleplay ini memang mengakui kalau dia itu bukanlah sosok dari si public figure tersebut, jadi dia hanya memerankan aja. Nah lalu para bocah-bocah roleplay yang berkumpul di dalam grup 420 tadi itu selalu mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, terutama untuk agama. Dan dengan status mereka sebagai anak yang di bawah umur, mereka juga kayak nggak peduli gitu, ngetik kalimat-kalimat yang nggak sopan sama sekali. Dan pembahasan di dalam grup itu juga banyak banget yang menyimpang geng. Nah mungkin menurut kalian hal tersebut tadi ya semacam kenakalan remaja yang biasa aja gitu kan. Tapi perlu kalian tahu ya, untuk join ke dalam grup tersebut, ini yang paling gila dan paling ngeri banget nih. Ini apa ya, patut diwaspadai lah buat para orang tua yang punya anak. Jadi untuk gabung ke dalam grup ini, itu anak-anak di bawah umur diminta untuk pap tanpa kain. Jadi
minta pap gitu, kirim ke sana. Dan itu adalah syaratnya buat join ke grup tersebut. Gila nggak tuh? Yang ngelakuin di bawah umur loh. Bisa-bisanya kepikiran ke sana. Dan jujur aja gue nggak nyampe gitu ya. Kok bisa ada tren seperti ini di anak-anak zaman sekarang? Gue dulu zaman gue masih seumuran mereka, gue pulang sekolah disuruh ngaji sama bokap nyokap gitu kan. Habis pulang ngaji disuruh sholat maghrib. Habis sholat maghrib disuruh pulang ke rumah ya kalau mau main seala kadarnya gitu. Dan di era gue juga mungkin ya handphone belum terlalu lumrah. Karena era handphone di Indonesia itu yang gue ingat banget ya, itu masuknya ketika gue masih kelas 5 SD dulu. Ya kan, handphone tuh baru ada tuh. Dan di SMP udah main handphone, SMA udah main handphone, tapi nggak separah ini gitu. Apa mungkin karena zaman dulu ya belum ada istilah Android dan iOS kali ya. Jadinya nggak secanggih sekarang lah gitu kan. Tapi yang jelas fenomena ini benar-benar bikin gelisah. Gimana caranya ya bisa mengatasi hal seperti ini? Karena hal seperti ini akan bisa menimpa ya anak siapapun. Anak kalian, anak gua di masa depan atau siapapun. Oke, gimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Gue pengen ajak kalian bahas supaya kalian lebih waspada lagi. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung ke inti pembahasannya, yaitu grup Telegram 420 ini. Sebelumnya gue ingatkan ya, 420 tidak mengarah kepada istilah nama grup band Indonesia, tidak mengarah kepada kode-kode narkotika tertentu, nggak ada. Ini benar-benar tulisan grupnya itu 4 sama kalimat 20. Nah jadi geng, grup ini pertama kali viral itu gara-gara dibahas oleh sebuah akun X yang bernama Gumyawa, yang mana dia membuat sebuah tweet yang menceritakan mengenai sifat adiknya yang dikatakan sudah jauh dari agama. Nah jadi dia ini nggak menjelekkan orang lain, lebih tepatnya menceritakan sisi dari keluarganya sendiri. Nah awalnya dia nulis kayak gini, anak virtual sekarang kenapa dah bangsai? Adek gua jadi super duper toksik dan jauh dari agama habis join squad 420 di tele. Biadab banget isinya. Anak underage bahasanya udah kayak ateis, padahal mereka masih bertuhan, katanya gitu. Jadi di sini dia mengeluhkan ya apa yang adenya kerjakan dan adenya gabung ke sebuah grup tele tadi. Nah dan dia menjelaskan kenapa dia bisa tahu ada grup itu gara-gara dia ngecek HP adiknya pas di saat adiknya ini ya pergi ngaji. Nah kebayang gak tuh? Masih belajar ngaji, masih belajar agama, tapi udah bisa gabung ke grup yang kayak gini gitu kan. Nah terus geng, dia kaget pas ngeliat notif di HP adiknya. Ketika dia klik notif itu muncullah semuanya tuh. Kalimat-kalimat sara, kalimat-kalimat kotor yang bikin dia tuh bener-bener mendidih gitu. Gila, adik gue masih kecil, dari kecil gue rawat gitu, gue sayang-sayang. Kok tiba-tiba dia gabung ke sebuah grup yang pembicaraannya kasar-kasar gini. Dan dia bilang adiknya itu masih berumur 11 tahun, masih muda banget tapi sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang gak baik. Kemudian si kakaknya ini berinisiatif untuk ngecek HP adiknya tersebut dan langsung membuka grup 420 ini. Nah dan kesimpulan yang dia lihat di dalam grup itu, grup tersebut adalah kumpulan dari bocah-bocah yang problematik dan memang bermasalah. Jadi bisa kebayang ya geng, bocah-bocah yang otaknya sengklek, otaknya gak bener gitu, gabung di tempat yang sama, itu kan bisa mempengaruhi semuanya. Bisa membuat yang lain yang mungkin sengkleknya masih dikit, gara-gara satu orang ada yang lebih sengklek, jadinya sengkleknya bareng-bareng gitu. Nah ini bahaya banget nih grup. Lalu geng, si pemilik akun Gumyawa tadi juga menyertakan 2 buah screenshot dari chat grup 420 ini yang memperlihatkan adanya beberapa orang yang mengetik sebuah kalimat yang sangat kasar, jorok, dan seperti nggak pernah dikasih pendidikan gitu geng. Ada yang ngatain pakai kata badut lah, kacung lah, idiot lah, dan masih banyak lagi kata-kata kasar lainnya. Dan sorry banget gue nggak bisa ngucapin dan juga gue tampilin screenshotnya, mungkin ada yang gue blur, tapi kalau kalian pengen lihat tulisan aslinya bisa langsung ke akun X atau Twitternya si Gumyawa itu. Sontak ketika
ketika dia memposting tweet ini, ya tweet tersebut jadi viral di X dan mengundang perhatian para netizen yang kaget karena adanya kegiatan kayak gini lagi. Nah, kemudian beragam komentar datang dari netizen yang salah satunya ada yang meminta agar HP adiknya tersebut dipasangi Google Family dan membatasi penggunaan handphone agar adiknya bisa lebih dikontrol. Nah, bahkan ada yang nyaranin sekalian tuh HP Androidnya atau iPhone-nya gitu ya, diambil aja terus ditukar sama handphone yang cuma bisa telepon dan SMS aja. Nah, lalu kemudian si Gumyawa ini menjelaskan kalau kejadian ketika dia tahu isi handphone adiknya ini itu udah lama dan sekarang posisinya adiknya itu udah dikirim ke pondok pesantren sama orang tuanya karena menurut orang tuanya adiknya ini udah nggak bisa dikontrol. Dan gilanya si Gumyawa ini juga menemukan kalau ternyata adiknya yang masih di bawah umur ini pernah ngirim papaha untuk dikirim ke grup 420 tersebut yang isinya juga ada cowok-cowok. Dan dia menjelaskan, geng, sebenarnya keluarganya tuh udah sadar selama ini tuh ada yang aneh dengan adiknya ini. Karena adiknya ini kayak terbiasa dengan mengucapkan kata-kata kasar. Sampai-sampai itu adiknya pernah disambit sama si bapaknya pakai sendal. Tapi itu nggak mempan. Adiknya tetap mengulangi perbuatannya tersebut alias mengucapkan kata-kata kasar. Nah, disitulah dia merasa adiknya ini udah keterlaluan dan adiknya itu sudah sangat terpengaruh dengan grup yang dia ikuti tersebut. Tapi nih geng ya, banyak netizen yang tidak setuju dengan keputusan keluarga dari Gumyawa ini dengan memilih menitipkan adiknya itu ke pondok pesantren. Kata orang-orang tuh salah katanya. Nah, ada yang menganggap kalau pondok pesantren itu bukanlah tempat untuk pembuangan anak nakal, yang mana seperti yang kita ketahui ya, sejauh ini memang banyak sekali orang tua yang berpikir kalau anaknya nakal ya dititip di pesantren supaya dididik. Padahal nih logikanya nih ya, kalau kebanyakan orang tua berpikir anak nakalnya dititipkan di pesantren, maka semua anak nakal akan berkumpul di sebuah tempat yang mana ini bakal membuat mereka makin nakal gitu ya, bukan semakin berubah. Karena kan logiknya gini, sifat seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungannya semua isinya anak nakal, ya mereka akan sharing kenakalan gitu kan. Dan itulah yang menjadi fokus netizen, yang mana sangat disayangkan katanya kalau adiknya si Gumyawa ini justru dititipkan di pesantren. Bisa-bisa anak-anak yang lain yang mungkin jauh lebih baik dari adiknya bisa terpengaruh dengan pembawaan dari adiknya. Makanya hal ini dianggap bukanlah sebuah langkah yang tepat untuk mengatasi penyimpangan yang dialami oleh adiknya tersebut. Karena menurut netizen, ada baiknya adiknya ini ditangani di internal keluarga terlebih dahulu, dididik oleh keluarga terlebih dahulu. Kalau misalkan keluarga nggak bisa, ya cari bantuan profesional. Baru kalau misalkan sudah agak berubah, dititipkan ke pesantren untuk memperkuat perubahannya, untuk memperkuat iman dan ilmu agamanya gitu. Nah, jujur aja ya, yang dikatakan oleh netizen itu gue sedikit agak setuju sih. Tapi ya itu semua kan hak masing-masing. Menurut kalian gimana? Kalau kalian di posisi keluarganya mereka, kalian akan melakukan hal sama atau enggak, geng? Nah, terus geng, si pemilik akun Gumyawa ini memberikan penjelasan dan klarifikasi kalau adiknya ini selama di pondok pesantren akan dititipkan ke neneknya yang memang seorang ustazah di sana. Nah, ternyata bisa dikatakan pesantren tempat adiknya berada itu masih ada kerabat atau family mereka. Dan dia juga mengatakan tujuan agar adiknya di sana bukan untuk direhab, tapi lebih tepatnya agar adiknya ini lebih dekat dengan agama dan adiknya juga tidak akan ditempatkan di tempat tidur yang sama seperti di asrama para santri yang lain, karena ya itu tadi, takut santri lain malah terpengaruh gitu kan. Dan adiknya ini justru akan tidur di rumah neneknya yang ustazah tadi dan hanya akan bertemu para santri yang lain ketika jam belajar aja. Nah, dan dia juga jelaskan adiknya itu nggak bakal sampai 3 tahun berada di pesantren karena hanya dititipkan sementara selama musim liburan. Keluarga mereka setelah mendapatkan saran dari netizen itu mengambil keputusan nanti setelah dari pondok pesantren selesai gitu ya musim liburannya, adiknya itu akan dipulangkan lagi dan rencananya akan dibawa ke pusat rehabilitasi anak. Wah, gila ya, seserius itu loh penanganannya loh. Padahal orang tua zaman sekarang banyak nyepelein ngasih handphone ke anak gitu kan. Ngasih handphone ke anak, anaknya main HP ya udah dibiarin aja tanpa orang tuanya tahu yang ditonton oleh anaknya itu apa atau yang dilakukan oleh anaknya di handphone itu apa. Nah, seperti yang terjadi pada keluarga Gumyawa ini, sampai-sampai keluarganya harus merogoh cross check lebih dalam, mengeluarkan uang lebih banyak agar anak mereka atau salah satu anak mereka itu direhab. Si pemilik akun Gumyawa ini juga menyangkal nih protes dari netizen yang mengatakan kalau kedua orang tua mereka itu lepas tangan. Si akun Gumyawa ini mengatakan ibunya itu profesinya seorang guru loh, geng. Nah, yang mana ibunya ini tetap harus masuk kerja selama liburan sekolah. Nah, sementara ayahnya tidak disebutkan pekerjaannya yang jelas itu apa, tapi ayahnya itu harus berangkat dari subuh hari. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata semua ini ada sangkut pautnya dengan kesibukan kedua orang tua mereka. Yang mana menurut si Gumyawa, kedua orang tua
tuanya tidak bisa mengawasi sang adik terus-menerus. Nah, sehingga si adiknya ini menemukan jalan yang salah. Makanya keputusan mereka untuk menitipkan adiknya ini ke pesantren karena di sana ada neneknya itu adalah keputusan yang paling tepat menurut mereka. Terus geng, netizen juga mempermasalahkan tweet dari si Gumyawa ini. Karena menurut netizen ya, ketika si Gumyawa ini membawa-bawa kata ateis, ternyata banyak yang tersinggung geng. Nah, karena menurut netizen ya, ateis itu belum tentu menghina agama. Ya, orang ateis memilih untuk tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, bukan berarti dia merendahkan kepercayaan orang lain. Ya, gue setuju juga tuh dengan kalimat dari netizen. Ya, ateis itu kan hidup dengan jalannya sendiri, bukan berarti dia mengusik orang lain. Jadi nggak boleh disamakan penista agama dengan ateis. Dan netizen juga mengatakan bahwa screenshot yang diperlihatkan oleh Gumyawa ini tidak ada ungkapan menghina agama atau membicarakan hal-hal yang membawa agama. Dari protes tersebut, Gumyawa ini kemudian menjelaskan kalau kalimat ateis yang dia maksud, yang dia gunakan hanya untuk analogi aja katanya. Karena dia ingin menggambarkan ketika di grup 420 itu semacam orang-orang yang tidak punya agama katanya, orang-orang yang tidak percaya dengan agama. Nah, di sana ada kalimat menghina Allah, ada kalimat juga yang menghina agama lain kayak Yesus Kristus, direndahkan lah di situ. Padahal banyak anggota member yang berisikan ya anak-anak beragama Islam dan juga beragama Kristen di sana. Nah, makanya dia memakai konotasi kata ateis untuk member-member di dalam grup 420 ini karena mereka menghina Tuhan. Nah, tapi tetap aja nih ya, apa yang dilakukan oleh Gumyawa ini ya melenceng. Karena untuk menjadi seorang ateis, ya seseorang nggak harus menghina agama. Karena untuk menjadi seorang ateis ya cukup dengan tidak mengimani atau tidak mempercayai Tuhan ya, lo udah jadi ateis. Kalau lo ngehina agama, ya itu penista namanya. Itu beda gitu kan. Oke, sekarang kita balik lagi nih geng ke grup 420 tadi. Nah, di dalam hal ini si akun Gumyawa itu juga membagikan 3 screenshot lain yang merupakan 3 screenshot chat antara salah satu member dengan admin dari grup tersebut. Nama adminnya ini Asya yang masih di bawah umur pastinya. Nah, di dalam obrolan tersebut mereka lagi ngobrolin pembicaraan 18 plus padahal ya umur mereka belum nyampe. Tapi jujur aja di sini kalau kita lihat ya, kita jadi kaget gitu ya. Dari mana anak sekecil ini bisa tahu pembicaraan yang benar-benar dewasa kayak gitu? Dan kita jadi bertanya-tanya gitu, apakah orang tuanya nggak ngecek isi handphone anaknya, ya kan? Apakah nggak ngelihat anaknya ini ngelakuin apa di handphone tersebut sampai-sampai anaknya sebebas itu berbicara hal-hal kotor di dalam grup tersebut. Kalau umurnya udah legal mah ya terserah lah ya, itu urusan dia, berarti wataknya sudah terbentuk seperti itu. Tapi kan ini masih di bawah umur, yang mana mereka itu harusnya masih memenuhi ya kegiatan mereka dengan belajar serta bermain, bukannya membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Dan di sini juga kita bingung gitu, kalau orang dewasa nih ada salah satu temannya yang ngobrol hal-hal yang tidak senonoh kayak gitu, ya salah satunya bisa protes dengan mengatakan itu adalah pelecehan. Tapi kalau bocil-bocil kayak gini, siapa yang harus disalahkan gitu kan? Dan ini benar-benar sudah keterlaluan. Lalu geng, tiba-tiba muncul lagi nih sebuah akun X dengan username yang berbeda, yaitu Kauruk1. Dia ini mengatakan syarat untuk masuk ke dalam grup 420 itu harus memberikan voice note mereka dengan suara desahan. Gila gak tuh? Udah gitu sampai ya ada yang melakukan VCS, ada juga yang melakukan pub aneh-aneh dan video aneh-aneh gitu dikirim ke sana. Itu adalah syarat untuk bisa gabung ke sana. Dan setiap anak di bawah umur yang mau masuk ke dalam grup itu udah pasti mereka nggak bakal mikir panjang. Mereka kan nggak akan mikir bahwa dampak ke depannya itu bakal merugikan mereka. Ya mereka menganggap gabung ke tempat itu untuk seru-seruan ya karena FOMO aja gitu kan. Teman-temannya pada ngumpul di sana, dia ya jelas nggak mau ketinggalan. Dan video-video yang mereka kirimkan ke sana yang menjadi syarat untuk bisa masuk ke dalam grup itu sering sekali disalahgunakan oleh para member tersebut. Ya, ini tidak tertutup kemungkinan video itu akan dimanfaatkan untuk dikirimkan kepada para orang-orang dewasa yang pedo-pedo gitu ya. Paham ya? Pedo gitu, yang suka sama bocil. Lalu ada salah satu screenshot lain yang memperlihatkan seorang cewek yang menampilkan badannya dan dilihat oleh admin yang ada di grup tersebut. Nah, ini kan berarti jatuhnya udah kayak tontonan gratis aja gitu buat si admin. Nah, terus ada lagi nih muncul salah satu akun X dengan username IRDVJR. Dia sempat memberikan beberapa screenshot isi percakapan yang ada di dalam grup ini. Dikatakan kalau para member yang join tersebut adalah orang-orang yang suka nge-faker. Nge-faker itu ibarat tuh ya mencuri identitas orang lain atau memalsukan identitas orang lain, dan mereka ini berperan seolah-olah mereka itu adalah orang yang ada di foto tersebut atau di identitas yang dipakai tersebut. Dan tidak jarang juga isi chatnya itu sambil marah-marah. Nah, di grup itu terkadang mereka sambil menghina Tuhan, ngatain Tuhan, dan ngatain orang tua.
Nah lalu geng, setelah dicek lagi jauh lebih dalam karena ini udah viral banget, ditemukanlah beberapa hal yang cukup mengejutkan walaupun ini belum bisa gue konfirmasi dengan jelas ya. Dikatakan salah satu dari admin grup 420 ini ternyata ada orang dewasanya yang berprofesi sebagai aparat kepolisian. Katanya tuh ada salah satu anggota polisi di sana. Terus juga ada salah satunya lagi itu merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah namun sejauh ini pernyataan tersebut belum bisa dikonfirmasi dengan jelas nih, masih rumor lah yang dibagi oleh para netizen yang mencoba masuk ke dalam grup tersebut. Tapi yang jelas ya, untuk membernya memang banyak yang di bawah umur. Nah lalu geng, si akun dengan username IRDVJR itu sempat memberikan identitas dari salah satu admin yang isunya adalah lulusan ITB ini. Namanya itu adalah Leo Ronaldo. Umurnya itu 26 tahun. Dia dikatakan juga pernah berkuliah D3 Pertanian di IPB, terus juga pernah kuliah di Unila juga gitu. Dan dia bahkan pernah bekerja di PT Gula Putih Mataram. Nah ini agak rancu sih informasi sebenarnya. Ini sebenarnya dia ITB apa IPB apa Unila gitu. Kan umurnya 26 tahun. Gimana bisa dia menjalankan kuliah dalam waktu yang singkat gitu kan. Tapi ya intinya rumornya sih seperti itu. Dan dikatakan dia ini ternyata sempat terlibat kasus-kasus yang lain, yang mana dia ternyata pernah jadi admin di salah satu grup Telegram dengan link berikut. Nah ini kalian bisa cek. Nah grup tersebut juga dikatakan merupakan grup yang berisikan hal-hal tidak senonoh. Nah terus si Leo Ronaldo ini juga pernah terlibat ya kasus dengan cewek-cewek yang dimana dia habis ngebaperin cewek, terus ngegodain cewek, tiba-tiba nge-PHP-in alias ngebohongin cewek-cewek lah. Dan dia juga dikatakan pernah punya channel NSFW atau Not Safe for Work, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk konten yang tidak dianggap pantas untuk dilihat di tempat umum. Dan ya pokoknya nih orang ada beberapa catatan kejahatannya tentang dunia-dunia penipuan lah, tapi terkhusus terhadap wanita. Dan diketahui dari track recordnya, nih orang pernah mengganti namanya geng. Pernah dia pakai nama samaran Oleng Bastard, pernah pakai Erwin Yohi, dan juga beberapa nama-nama lain. Gue juga baru tahu ya, ternyata pemilik akun ini seniat itu geng. Ternyata dia tuh sudah berselancar di sosial media, di segala platform untuk melakukan ya penipuan-penipuan kayak gini. Ini kan masuknya ke dalam maniak gitu ya. Ya bisa dikatakan predator gitu. Dan bahkan mereka ini rela membayar orang untuk mempromosikan grup mereka atau memakai jasa-jasa ya booster iklan. Yang mana gunanya agar banyak orang yang tertarik dan terjebak di dalam grup tersebut. Gue tampilkan nih geng, ada salah satu video ya yang menampilkan seorang cewek yang sedang mempromosikan grup 420. Tapi si cewek ini bukan member dari grup tersebut, dia adalah orang yang dibayar oleh pemilik grup untuk mempromosikan. Pas gue cari di TikTok dengan menggunakan hashtag 420, banyak video-video dari orang-orang yang masuk ke dalam grup tersebut. Tapi karena ada yang bilang banyak member 420 yang nge-faker atau pakai identitas palsu, kemungkinan ada foto orang lain yang dijadikan video TikTok agar seolah-olah memang orang tersebut adalah bagian dari 420, padahal mah enggak. Dan gue juga menemukan ada salah satu akun TikTok yang diduga itu adalah akun asli dari grup 420, dan ada sebuah postingan di sana yang memperlihatkan kalau grup 420 tersebut memiliki 19.341 member dan memiliki beberapa subgrup lainnya. Nih kalian bisa lihat aja, gue tampilkan gambarnya. Di sini kita udah bisa lihat ya geng, bahwa grup ini ternyata cukup problematik dan orang di dalamnya ya kita juga nggak nyangka ternyata ada seseorang dengan lulusan dari universitas yang bagus ya dicurigai sebagai admin dari grup berbahaya tersebut. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan beberapa adegan penistaan agama yang dilakukan di dalam grup 420 ini. Jadi geng, setelah grup 420 ini viral, ternyata member-membernya itu semakin menjadi-jadi. Mereka dikatakan membuat grup lain yang ibaratnya itu merupakan anak cabang dari grup 420 tadi. Nah grup kali ini itu menyiratkan atau membubuhi nama salah satu agama terbesar di Indonesia, yaitu agama Islam, yang mana dia membuat nama grupnya itu Islam Agama Sesat. Nauzubillah min zalik ya. Ini mirip banget sama grup penista agama yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Dan grup yang ini itu memiliki member sebanyak 1.794 orang dan pertama kali diungkap oleh sebuah akun X dengan username Sahidar. Di dalam grup tersebut ternyata ada sebuah screenshot yang memperlihatkan kitab suci Al-Quran dibakar dengan mengatakan kalimat yang tidak pantas terhadap kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam. Kemudian akun ini juga memberikan sebuah screenshot profile orang yang mengirimkan foto Al-Quran
kendaraan yang dibakar tersebut dan tertulis kalau namanya adalah Zayan Arvin. Dan dari screenshot itu juga memperlihatkan adanya admin serta member dari grup-grup tersebut. Jadi wajahnya bisa dilihat, tapi ya identitasnya belum tentu asli gitu ya. Bisa aja itu pakai foto palsu karena ada istilah ngefaker tadi gitu ya. Lalu kemudian geng, ada sebuah media yaitu yang bernama Jurnal Faktual. Nah, Jurnal Faktual ini mencoba untuk mengungkap identitas dari seseorang yang berada di balik grup tersebut. Ini siapa sih yang ngebuat grup ini? Siapa yang bangun grup ini? Nah, dicarilah orangnya sama si Jurnal Faktual ini. Tim Jurnal Faktual itu melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah terpercaya dan melakukan beberapa analisis dari data yang mereka peroleh dari grup tersebut. Nah, akhirnya didapatkanlah identitas dari pemilik grup ini, yaitu seorang laki-laki yang bernama Rizky Pratama. Usianya 32 tahun. Gila nggak tuh? Rizky udah tua bukannya tobat ya. 32 tahun harusnya ya membuat sesuatu yang berguna, berkarya, berkreasi, ya malah nyari sensasi dengan bikin grup-grup nggak jelas kayak gini. Terus geng, dikatakan juga si Rizky Pratama ini memiliki rekam jejak kriminal yang cukup panjang dan pernah menjadi anggota geng lain sebelum dia mendirikan ya grup 420, lalu mendirikan juga grup Islam Agama Sesat tadi. Dan dia juga pernah mencoba mengatur rencana kejahatan, mengkoordinasikan anggota geng dan mengendalikan aliran narkoboy. Nah, ternyata nih orang emang ya hobi melakukan tindakan kriminal gitu ya. Dan Rizky ini bergabung dengan grup 420 itu sekitar setahun yang lalu. Dan sejak itu dia menjadi seseorang yang dianggap berpengaruh di dalam grup tersebut yang diisi oleh bocil-bocil. Dari alamat yang sudah didetek gitu ya, dia ini ternyata berada di wilayah Gapura, Jawa Timur. Tetapi jaringan dari 420 ini berada di beberapa kota yang ada di Indonesia. Jadi adminnya terus juga para founder-founder, pembuat akun cabangnya itu banyak dari berbagai kota. Ya, yang pastinya dengan isi otak yang sama gitu. Dan sampai saat sekarang ini belum ada motivasi yang jelas dari si Rizky Pratama ini atas apa yang dia perbuat tersebut. Tapi menurut beberapa sumber yang didapat oleh Jurnal Faktual, si Rizky Pratama ini memang orangnya agak lain gitu ya. Dan dia sebenarnya bisnis utamanya adalah penjualan narkoboy. Dan kenapa dia mengumpulkan orang-orang di dalam 420? Karena dia ingin mempengaruhi para member tersebut yang jumlahnya banyak demi melancarkan bisnis menjual narkoboynya dia. Nah, jadi ini sindikat yang berbahaya sebenarnya. Jadi ibaratnya itu ya, dia itu mendoktrin orang-orang untuk ikut serta di dalam grup tersebut dengan mengumpulkan orang-orang yang nakal aja. Nanti dari penistaan agama, dengan lumrah mengucapkan kata-kata kasar, terus juga membahas hal-hal dewasa, baru mengarah kepada ya narkoboy. Ya karena kan dia sudah memfilter orang-orang yang gampang untuk dihasut, gampang untuk di brainwash gitu ya, dan bisnisnya dia bisa lancar. Dan dia memang menggunakan media sosial ini untuk berkomunikasi dengan anggota-anggotanya yang lain dan mengatur operasional mereka serta memiliki jaringan kontak yang luas di dunia kriminal terutama penjualan narkoboy. Nah, jadinya ibaratnya tuh dia ya sengaja membuat akun ini dengan isinya bocil-bocil supaya bisa mendoktrin bocil-bocil tersebut ya demi keuntungan jangka panjang. Karena kan pada bocil-bocil ini nanti bakal besar ya suatu hari bisa jadi pelanggan dia. Jadi kurang lebih kayak gitu tujuannya. Nah, lalu nih geng, dari pemilik akun X dengan username Sahidal tadi itu juga mendapatkan informasi kalau admin dari grup Islam Agama Sesat itu diketahui ternyata ada yang bukan dari grup 420. Nah, sebab menurut dia setelah grup 420 ini jadi viral, banyak orang yang mencoba untuk berpura-pura atau mengaku merupakan member dari 420. Jadi dengan tujuan ya pengen naik nama. Nah, namun nama dari Rizky Pratama tadi tetap disebut-sebut antara dia ini memang member 420 atau bukan, tetapi dia merupakan pembentuk atau pendiri akun Islam Agama Sesat tadi. Nah, tapi banyak yang meyakini kalau Rizky Pratama ini memang bagian dari 420. Baru setelah itu dia bikin akun Islam Agama Sesat. Dan semoga nih geng ya, gue berharap banget nih grup 420 ini segera diusut oleh polisi supaya orang di baliknya itu bisa ya mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Karena ini bahaya banget. Bahayanya bukan cuma soal agamanya, tapi berbahaya juga untuk generasi bangsa gitu kan. Nah lalu geng, tiba-tiba muncullah klarifikasi dari grup 420. Nah ini juga bikin gue penasaran nih. Sekarang kita bahas klarifikasi tersebut.
Jadi geng, akun 420 ini akhirnya buka suara melalui akun X atau Twitter resmi mereka dengan username 420 OFC atau official. Nah tapi gue nggak tahu nih di balik ini semua siapa yang nulis gitu ya. Tapi di dalam tweet mereka tersebut, si 420 ini memberikan klarifikasi mengenai berita yang beredar di sosial media yang menurut mereka itu dilebih-lebihkan katanya. Walaupun padahal sudah banyak bukti screenshotnya. Mengapa mereka bisa menilai kalau ini dilebih-lebihkan? Karena menurut penelusuran mereka terhadap orang yang memviralkan grup 420 ini, mereka menganggap orang tersebut memiliki dendam pribadi terhadap grup 420 ini. Nah, grup 420 ini memberikan beberapa poin. Yang pertama, mengenai SARA, yang mana si grup 420 ini menjelaskan padahal di grup mereka sebenarnya mereka itu melarang keras adanya tulisan yang berbau SARA katanya. Kalau hal tersebut dilakukan oleh member, admin maupun founder dari 420, maka mereka akan ditindaklanjuti dan memberikan sanksi, yaitu berupa dikeluarkan dari grup katanya. Dan ini semua dikatakan sesuai dengan janji yang sudah disepakati oleh para founder mereka. Dan 420 ini mengaku kalau mereka menolak adanya unsur-unsur SARA yang terjadi di Telegram baik dari member maupun pihak luar 420. Tapi dalam hal ini gue masih gak percaya ya geng. Dan gue juga bingung ini 420 ini dibikin tujuannya buat apa gitu. Toh bukti screenshotnya tadi kan udah jelas gitu ya. Banyak kalimat-kalimat SARA di sana. Nah terus geng, bahkan mereka ini juga bilang gitu kalau justru mereka lah yang memviralkan kasus mengenai SARA yang terjadi di Telegram melalui akun X, sehingga salah satu dari pelaku itu berhasil ditangkap dan diproses oleh pihak yang berwajib. Nah di sini mereka mengaku sebagai superhero-nya gitu. Ya ibaratnya gini, mereka bilang ya mereka nggak pernah ngucapin kata-kata nggak senonoh di dalam grup mereka, tapi justru sebaliknya mereka memviralkan orang-orang luar yang mencoba untuk ngomong-ngomong hal nggak senonoh atau menghina orang lain, menistakan agama gitu ya, sehingga setelah mereka viralin rame-rame, nah pihak berwajib bergerak katanya. Jadi mereka di sini kayak ya mencoba menjadi superhero-nya gitu. Terus geng, yang kedua nih mereka klarifikasi juga, mereka bilang ya di poin kedua ini mengenai foto yang tercantum di salah satu tweet mengenai wajah dari anak-anak 420. Nah mereka mengkonfirmasi kalau wajah-wajah tersebut memang benar adalah bagian dari member-member 420, tetapi mereka menegaskan kalau di antara foto-foto yang beredar itu sudah ada yang keluar dari grup. Jadi nggak semuanya masih anggota grup gitu. Nah ada di antara orang-orang yang diposting tersebut yang memiliki tugas di grup 420 ini untuk menertibkan admin yang ada di dalam grup tersebut dan juga menertibkan member. Nah jadi kurang lebih poin kedua kayak gitu. Terus masuk ke poin ketiga, mereka mengaku mereka sudah melakukan klarifikasi juga dan melakukan sebuah Q&A di sebuah channel official mereka yang ada di Telegram. Dan poin yang keempat, orang-orang yang masuk ke dalam grup 420 dikatakan terdiri dari 6.000 member, 40 staff, dan 1 owner, serta 7 founder grup memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, terus yang terakhir adalah mereka berpendapat kalau adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam grup tersebut untuk melakukan penistaan agama, melakukan tindakan yang gak senonoh, pemerasan, dan hal-hal lainnya itu didasari oleh adanya dendam pribadi dari oknum-oknum itu. Jadi kurang lebih si akun ini menjelaskan kalau segala kejahatan yang terjadi di dalam grup tersebut akibat dari sabotase gitu. Ada orang yang gak bertanggung jawab masuk ya untuk menjelek-jelekan mereka. Nah, di dalam klarifikasi mereka ini, mereka bilang kalau bukti chat atau bukti screenshot yang disebarluaskan sehingga menjadi viral di X itu sekarang, belum ada satupun bukti yang menyatakan dengan jelas kalau orang tersebut memang anggota dari 420. Jadi dengan kata lain, si admin 420 ini yang asli gitu ya, bilang kalau isi chat tersebut bisa aja editan. Nah, namun walaupun akun dari 420 ini udah klarifikasi, tapi netizen tidak sepenuhnya percaya dengan mereka karena bukti-bukti yang sudah tersebar itu menunjukkan kalau memang grup ini adalah grup yang problematik, banyak masalahnya, banyak mudorotnya di dalam sana, dan seharusnya diberantas gitu. Dan sampai gue meriset kasus ini nih geng, belum ada pemberitaan apakah grup tersebut akan diusut oleh polisi atau dilaporkan ke pihak polisi. Yang jelas ya grup ini masih menjadi perbincangan di Twitter atau X sekarang. Dan grup ini cukup membuat para orang tua jadi gelisah kalau anak mereka bergabung ke dalam grup itu. Bayangin aja, isinya ribuan. Pasti salah satunya ya adalah anak siapa di sana. Bolehlah buat orang tua yang mungkin nonton konten ini gitu ya, ngecek gitu handphone anaknya. Ada nggak dia gabung ke dalam grup tersebut? Kalau ada,
jual tuh handphone udah. Jangan sampai anaknya gabung ke situ. Dan semoga pihak kepolisian mendapatkan laporan dari kasus ini, karena kalau nggak dilapor ya pihak kepolisian mungkin nggak akan bergerak. Jadi memang harus ada yang ngelapor nih geng, supaya diusut dengan tuntas agar tidak ada lagi grup-grup yang menyesatkan seperti ini. Karena di sini kita nggak cuma berbicara soal moral dan tanggung jawab terhadap keimanan dan agama si anak-anak itu, tetapi kita juga berbicara nanti kesehatan mental dan kejiwaan mereka kan. Kalau mereka terus ya disajikan hal-hal yang buruk kayak gini, tidak senonoh hal-hal yang menyesatkan kayak gini, bisa-bisa kedepannya mereka menjadi ya pribadi yang menyeramkan lah ya. Ya syukur-syukur mereka nggak bikin kasus terus masuk di kata pena gitu kan. Nauzubillah min zalik, jangan sampai lah. Nah jadi itu dia geng pembahasan kita hari ini. Semoga kita lebih waspada lagi dengan hal-hal seperti ini dan tidak ada korban-korban lainnya, ya kan? Ya gue anggap setiap member yang masuk ke dalam grup ini adalah korban gitu. Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.